Perkenalkan, nama saya Fania Setiawan, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Bisnis, Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen retail yang telah saya rangkum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Yang pertama akan dibahas ialah definisi manajemen retail. Definisi manajemen retail adalah pengaturan dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perdagangan retail berupa perdagangan barang dan jasa langsung kepada konsumen. Yang kedua ada posisi retail, merupakan komponen kunci dalam manajemen rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Selanjutnya ada kegunaan retail, yakni meningkatkan nilai produk dan jasa bagi konsumen dengan cara memberikan beragam produk, menyediakan layanan langsung kepada konsumen, dan menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Selanjutnya ada faktor pengaruh dari dunia retail, yakni dibagi menjadi dua, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi sendiri terdiri dari teknologi, sosial budaya, etika bisnis, hukum, dan politik. Dan mikroekonomi terdiri dari kompetitor dan pelanggan. Selanjutnya ada perilaku pembelian pelanggan, yakni memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan dinilai sangat penting guna merumuskan dan menerapkan strategi retail yang efektif. Pengecer yang sukses adalah pengecer yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan baik pada saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada variabel perilaku konsumen terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu variabel stimulus, adalah variabel di luar diri individu. Yang kedua ada variabel respon, yaitu reaksi respon dari variabel stimulus. Yang ketiga ada variabel intervening, adalah variabel antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan pembeli, yakni ada pemecah masalah secara luas atau extended problem solving. Yang kedua ada pemecah masalah secara terbatas, yakni ada limited problem solving. Yang ketiga ada pembelian tidak terencana atau impulse buying. Dan yang terakhir pembelian keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making. Selanjutnya yakni strategi retail. Strategi retail adalah proses pernyataan untuk mengidentifikasi target pasar, format retail, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Membangun keunggulan kompetitif dengan cara membangun hubungan dengan pelanggan, memperkuat hubungan dengan pemasok, menentukan lokasi yang strategis, dan menentukan beberapa sumber keunggulan. Strategi pertumbuhan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada penetrasi pasar, yang kedua ada ekspansi pasar, yang ketiga ada pengembangan format retail, dan yang terakhir ada diversifikasi. Selanjutnya proses perencanaan retail strategis terdiri dari 7 proses. Yang pertama ada menentukan misi bisnis, yang kedua melakukan audit situasi, yang ketiga mengidentifikasi peluang strategi, yang keempat mengevaluasi strategi alternatif, yang kelima menetapkan tujuan khusus dan mengalokasikan sumber daya, yang keenam mengembangkan bauran retail untuk menerapkan strategi, yang ketujuh mengevaluasi kinerja serta melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada lokasi bisnis retail. Di sini terdapat 3 jenis lokasi bisnis retail, yaitu freestanding site atau lokasi retail bagi toko retail yang bersifat individu, terisolasi dan tidak terhubung dengan retail lain. Yang kedua ada urban area yang terdiri dari setidaknya 3, yakni Central Business District, Main Street, dan Inner City. Dan yang terakhir ada shopping center yang merupakan grup retail dan bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dimanage sebagai satu kepemilikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, yaitu yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua ada karakteristik demografi, yang ketiga ada iklim bisnis, yang keempat ada persaingan, yang kelima ada rentang kendali manajerial, dan yang keenam ada isu lokasi secara global. Selanjutnya bisnis retail dengan multi channel. Retail multi channel adalah retail yang menjual barang atau jasa melalui lebih dari satu saluran. Manfaat multi channel retailing adalah mengatasi keterbatasan format retail yang ada saat ini, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mendapatkan wawasan perilaku belanja konsumen, dan membangun keunggulan strategis serta memperluas kehadiran di pasar. Contohnya seperti Ion Mall,
Di Iron Mall itu terdapat banyak sekali cabang-cabang yang dimiliki oleh Iron Mall sendiri, seperti department store, playground, food court, dan lain sebagainya. Di sini ada 4 cara mengelola multi channel retail, yaitu yang pertama ada sentralisasi database pelanggan, yang kedua citra merek, membangun citra merek, yang ketiga ada merchandise assortment atau menyediakan barang-barang yang beraneka ragam atau beraneka macam, dan yang keempat ada penetapan harga yang tentunya harga yang ditawarkan harus bersaing juga di pasaran. Selanjutnya ada manajemen toko retail, terdiri dari tanggung jawab manajemen, yakni manajemen karyawan toko, pengontrolan biaya, manajemen barang dagangan, dan penyediaan layanan pelanggan. Selanjutnya ada desain dan layout toko retail. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya desain dan layout toko retail terhadap perilaku konsumen. Yang pertama adalah desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi. Yang kedua, meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Ketika desain dan layout dari toko kita menarik perhatian pelanggan, nah di situ juga akan menarik para pelanggan maupun calon pelanggan untuk membeli barang yang jumlahnya lebih banyak gitu, karena ketertarikan dari desain dan layout yang kita rancang. Selanjutnya, memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer. Yang keempat, memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang. Jadi ketika seseorang pelanggan nyaman datang ke sebuah toko retail dengan desain dan layout yang bagus, menarik, dan sesuai, itu akan mengundang rasa ingin datang kembali, seperti itu. Dan yang terakhir, memudahkan konsumen mencari barang yang mereka butuhkan. Ketika desain dan layout tokonya rapi, mudah terlihat, tersusun dengan baik, itu akan memudahkan konsumen mencari barang-barang yang mereka perlukan atau yang mereka cari, seperti itu. Selanjutnya ada elemen-elemen desain toko. Yang pertama ada tata letak yang terdiri dari guide layout, racetrack layout, dan free form layout. Yang kedua ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang setidaknya terdiri dari rambu-rambu lokasi, rambu-rambu kategori produk, rambu-rambu promosi, rambu-rambu point of purchase atau POP, rambu-rambu digital atau dan rambu-rambu lifestyle atau gaya hidup. Selanjutnya ada area fitur, yaitu terdiri dari jendela, pintu masuk, kamar ganti, lokasi, lorong promosi, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.